Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Nur Alisa, di mana pertanyaannya, bagaimana Vietnam menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan tekanan global dalam mengatur tarif impor dan ekspor. Baik, langsung saja pertanyaannya. Vietnam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tekanan global dalam mengatur tarif impor dan ekspor dengan mengadopsi kebijakan perdagangan yang pragmatis. Negara ini memanfaatkan perjanjian dalam perdagangan bebas FTA untuk memperluas akses pasar ekspor, sementara tetap menjaga perlindungan terhadap sektor domestik yang sensitif melalui pengaturan tarif impor. Vietnam juga mengoptimalkan kebijakan tarif untuk menarik investasi asing dan mendukung industrialisasi sambil memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kewajiban internasional dan pengembangan ekonomi global. Dengan demikian, Vietnam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kepentingan nasionalnya. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari kelompok 3, Saudari Desi. Adapun pertanyaannya, bagaimana struktur tarif yang diterapkan oleh Vietnam untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus mendorong ekspor? Baik, langsung saja jawabannya. Struktur tarif yang diterapkan oleh Vietnam mencerminkan strategi untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus mendorong ekspor. Ada dua elemen utama dari kebijakan tarif di Vietnam. Yang pertama yaitu tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Poin yang pertama yaitu tarif tinggi pada barang jadi. Ialah Vietnam menerapkan tarif tinggi pada barang jadi atau produk akhir yang bersaing langsung dengan produk lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri. Poin yang kedua yaitu tarif rendah pada bahan baku dan komponen untuk mendukung produksi dalam negeri. Vietnam menetapkan tarif lebih rendah pada bahan baku, komponen, dan mesin yang tidak diproduksi secara lokal. Poin yang kedua yaitu tarif eksklusif. Ialah struktur tarif ini meningkatkan sesuai dengan tingkat pengolahan produk. Barang mentah dikenakan tarif rendah, sedangkan barang setengah jadi dan barang jadi dikenakan tarif lebih tinggi untuk mendorong pengolahan di dalam negeri. Yang kedua yaitu tarif ekspor untuk meningkatkan nilai tambah. Poin yang pertama yaitu pembebasan tarif ekspor, yang dimana Vietnam cenderung membebaskan tarif untuk produk-produk bernilai tambah tinggi yang ditujukan untuk pasar ekspor seperti barang elektronik, tekstil, dan juga produk manufaktur lainnya. Poin yang kedua ialah ekspor, yang dimana pemerintah menyediakan berbagai insentif untuk mendukung ekspor, termasuk kebijakan fiskal, insentif pajak, dan dukungan logistik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, menurut Anda, apa saja perubahan yang terjadi pada sistem perdagangan di Vietnam saat dijajah oleh Prancis? Jawabannya, saat dijajah oleh Prancis pada tahun 1858 sampai dengan 1954, sistem perdagangan di Vietnam mengalami perubahan signifikan yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan kolonial Prancis. Ada 4 perubahan utama yang terjadi. Yang pertama, integrasi ke dalam sistem ekonomi kolonial. Poin pertama yaitu transformasi ekonomi agraris. Vietnam dipaksa menjadi penyedia bahan mentah seperti beras, karet, dan kopi. Produksi ini ditujukan untuk diekspor ke Prancis dan pasar internasional, menggantikan sistem perdagangan tradisional yang lebih berfokus pada kebutuhan lokal. Poin yang kedua yaitu ekspor terpusat. Ialah Vietnam menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia pada awal abad ke-20, tetapi keuntungan utamanya dinikmati oleh perusahaan kolonial dan bukan oleh petani lokal. Yang kedua yaitu monopoli perdagangan oleh Prancis. Poin yang pertama yaitu dominasi perusahaan kolonial.
perdagangan dikuasai oleh perusahaan Prancis seperti dalam sektor karet. Perusahaan-perusahaan ini sering memonopoli perdagangan dan mengeksploitasi sumber daya alam Vietnam. Poin yang kedua yaitu opium dan alkohol. Ialah Prancis memberlakukan monopoli pada produksi dan perdagangan opium serta alkohol sebagai sumber pendapatan besar untuk pemerintah kolonial. Yang ketiga yaitu pembatasan perdagangan lokal. Poin yang pertama yaitu marginalisasi pedagang lokal, yang dimana pedagang Vietnam dikecualikan dari sektor perdagangan berskala besar dan hanya diizinkan beroperasi di sektor kecil seperti pasar lokal. Poin yang kedua yaitu regulasi ketat, yaitu peraturan perdagangan dibuat untuk membatasi aktivitas perdagangan rakyat Vietnam, memastikan keuntungan tetap berada di tangan otoritas kolonial. Yang terakhir yaitu yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk perdagangan. Poin yang pertama yaitu rel kereta api dan pelabuhan, yang dimana infrastruktur dibangun untuk terutama mendukung ekspor bahan mentah ke Perancis. Contohnya adalah pembangunan rel kereta api dan pengembangan pelabuhan seperti Saigon. Poin yang kedua yaitu transportasi yang terpusat, yang dimana semua jalur transportasi diarahkan untuk mempermudah pengangkutan komunitas ekspor, bukan untuk mendukung perdagangan internal Vietnam. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, Saudari Hapsa. Pertanyaannya, apa saja indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa Vietnam berhasil pulih dari krisis ekonomi? Adapun jawabannya ialah Vietnam berhasil pulih dari berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan dampak global seperti krisis 2008, dengan menunjukkan beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Vietnam tetap tinggi, rata-rata sekitar 6-7% per tahun selama beberapa dekade terakhir, bahkan setelah krisis. Dan juga pada 2023, meskipun ekonomi global melambat, Vietnam masih mencatat pertumbuhan di atas rata-rata kawasan. Yang kedua yaitu peningkatan ekspor, yang dimana Vietnam berhasil menjadi salah satu negara eksportir utama, terutama di sektor manufaktur, elektronik, tekstil, dan juga pertanian. Dan diversifikasi mitra dagang termasuk dengan AS, Uni Eropa, dan Tiongkok, membantu memitigasi dampak guncangan ekonomi global. Yang ketiga yaitu investasi asing langsung atau dari FDI, yang dimana setelah krisis Vietnam menarik banyak FDI didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro investasi dan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Dan juga sektor teknologi tinggi seperti produksi elektronik oleh perusahaan seperti Samsung menjadi pendorong utama FDI. Yang keempat yaitu reformasi ekonomi dan regulasi, yang dimana Vietnam menjalankan reformasi struktural melalui program Doi Moi pada tahun 1986 yang membuka ekonomi dan mendorong privatisasi serta perdagangan internasional. Dan juga reformasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung sektor swasta. Yang kelima yaitu diversifikasi ekonomi, yang dimana dari ketergantungan pada sektor pertanian, Vietnam beralih ke sektor manufaktur, teknologi, dan juga jasa. Dan pariwisata juga menjadi kontributor besar dalam pemulihan ekonomi. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana Vietnam memanfaatkan keanggotaan dalam organisasi internasional untuk meningkatkan pengaruhnya di kancah global dan mendorong pembangunan nasional di bidang ekonomi, politik, serta budaya. Adapun jawabannya yaitu Vietnam telah memanfaatkan keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional,
dan regional untuk memperkuat pengaruhnya di kancah global sekaligus mendorong pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Ada beberapa cara yang digunakan Vietnam. Yang pertama yaitu ekonomi. Keanggotaan di ASEAN. Sebagai anggota aktif ASEAN sejak 1995, Vietnam telah memanfaatkan kerjasama ekonomi regional untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi asing. Melalui ASEAN Economic Community, Vietnam mempercepat reformasi ekonomi domestiknya untuk menyelaraskan dengan standar regional. Yang kedua yaitu politik, yang dimana partisipasi di PBB. Vietnam telah memanfaatkan keanggotaannya di PBB untuk memperkuat posisinya sebagai aktor global yang aktif. Contohnya, Vietnam telah menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2008 sampai dengan 2009 dan 2020 sampai dengan 2021, di mana mereka memainkan peran penting dalam mendukung permainan dan kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu budaya, yang dimana diplomasi budaya. Vietnam memanfaatkan budaya seperti seni kuliner, seni tradisional, dan festival untuk memperkuat citra nasional. Sebagai contoh, Vietnam di negara mitra memperkenalkan budaya Vietnam kepada dunia. Dan juga pertukaran pendidikan, yang dimana Vietnam juga menggunakan program pendidikan dan beasiswa untuk memperkuat hubungan budaya dengan negara-negara lain, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yang dimana Vietnam memiliki potensi besar untuk mengingatkan ekonominya di masa depan dan bersaing dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Potensi ini didukung oleh beberapa faktor yang kuat, tetapi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai ambisi tersebut. Berikut adalah analisis mengenai kemungkinan Vietnam untuk terus berkembang dan bersaing secara global. Faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Vietnam. Yang pertama, posisi strategis dalam rantai pasok global. Vietnam telah menjadi salah satu pusat manufaktur dunia, terutama untuk elektronik, tekstil, dan alas kaki. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Samsung, Apple, dan Nike telah mendirikan fasilitas produksi di Vietnam yang menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas dan efisiensi negara ini. Yang kedua, populasi muda dan produktif. Vietnam memiliki populasi muda dengan tingkat pendidikan yang semakin meningkat. Generasi ini mampu mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi yang dapat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, kebijakan for investasi asing. Pemerintah Vietnam aktif mendorong investasi asing melalui reformasi regulasi, insentif pajak, dan perjanjian perdagangan bebas FTA seperti CPTPP, RCEP, dan EEPFTA, EU Vietnam Free Trade Agreement.